Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peristiwa mengagumkan yang amat dekat dengan keseharian kita adalah fotosintesis. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan perdana di sesi UAS ini. Proses biokimia yang umumnya terjadi di tumbuhan tingkat tinggi ini menjadi sangat penting bagi kehidupan. Kenapa? Karena hasil akhir dari fotosintesis ini sangat bermanfaat. Tidak hanya bagi tumbuhan itu sendiri, tapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tentu saja kita, manusia. Apa hasil dari fotosintesis yang sangat penting itu? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karbohidrat dan oksigen. Sebenarnya, karbohidrat bisa dibentuk oleh tubuh manusia melalui proses metabolisme yang disebut biosintesis karbohidrat. Ya. Sebagaimana yang diilustrasikan pada slide ini, ya. Dalam metabolisme biomolekul, ya, kita mengenal adanya gluconeogenesis, yakni proses pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti protein, khususnya asam amino glukogenik, ya, atau juga bisa disintesis, ya, glukosa tersebut dari lipid, ya. Di sini ada gliserol, ada triasilgliserol, ya, dari lipid. Bisa juga, ya, molekul glukosa dibentuk dari asam laktat, ya, khususnya saat kondisi kita kurang oksigen, ya, misalkan saat lari, gitu kan ya, kita terengah-engah, gitu ya, kurang oksigen, sedangkan tubuh kita butuh energi, butuh ATP, dapatnya dari mana? Dari konversi laktat pirufat, ya, laktat menjadi pirufat, lalu masuk ke siklus Krebs, ya, masuk ke sintesis glukosa. Oke, sudah paham ya? Oke, nah, pengkonversian atau pengubahan laktat, ya, menjadi glukosa, ya, ini disebut sebagai siklus Cori, khususnya bagian ini, oke ya, sebagai siklus Cori. Semua proses biokimia yang rumit ini, baik itu gluconeogenesis, siklus Cori, dan terikat dengan siklus-siklus yang lain atau lintasan metabolisme yang lain, ya, untuk mensintesis atau menghasilkan glukosa, itu pernah kita ambil atau pernah kita pelajari di mata kuliah metabolisme. Jadi ini sekedar mereview kembali, ya, mengingat kembali, ya. Apabila kita perhatikan, gitu ya, pembuatan zat makanan, khususnya glukosa, melalui proses biosintesis, ya, baik dengan gluconeogenesis maupun siklus Cori, ya, ternyata sebenarnya kita membuat karbohidrat dari bahan yang sudah jadi seperti protein maupun lipid, dan bahan-bahan tersebut tentu saja bisa berasal dari makhluk hidup lain. Kita, ya, manusia yang menganggap diri makhluk yang paling purna, gitu ya, ternyata tidak bisa membuat karbohidrat, protein dan lipid dari bahan anorganik, ya. Sebagai contoh, ya, dalam kondisi yang sangat lapar dan kita berada di tengah lautan lepas tanpa ada bekal makanan sedikit pun, mustahil perut kita menjadi kenyang dengan hanya menghirup udara atau hanya dengan berjemur sinar matahari. Manusia tidak diberikan perangkat untuk mengubah oksigen maupun sinar matahari menjadi nasi, roti, apalagi sushi. Bahkan sekelas Avatar Aang, ya, sekelas Avatar Aang yang bisa mengendalikan berbagai elemen, ada air, tanah, api, udara, ternyata tidak mampu mengendalikan metabolisme karbohidrat. Nah, salah satu makhluk hidup yang oleh Allah berikan kekuatan melebihi Avatar Aang
adalah tanaman. Allah dengan segenap ilmunya ya memampukan tanaman untuk mengkonversi karbon dioksida, air, dan sinar matahari menjadi karbohidrat dan energi. Proses yang dikenal dengan istilah fotosintesis ini hanya bisa dilakukan oleh organisme tertentu yang telah Sang Pencipta izinkan untuk melaksanakannya. Organisme tersebut bisa merupakan makhluk hidup sederhana, misalkan Cyanobacteria atau alga, atau bisa juga tanaman tingkat tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana tanaman mengubah karbon dioksida, air, dan cahaya tersebut menjadi oksigen, karbohidrat, dan energi. Tak hanya itu, kita juga akan membahas lebih dalam bagaimana cahaya mengatur fotosintesis. Ya. Meskipun proses fotosintesis sebenarnya kompleks, namun kita bisa membedakannya menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah pemanenan energi cahaya. Ya, pemanenan energi cahaya. Di sini direpresentasikan dengan sinar matahari. Oke. Pemanenan energi cahaya yang selanjutnya digunakan untuk membuat molekul kimia berenergi tinggi berupa NADPH dan ATP. Oke, NADPH apa? Nicotinamide adenin dinukleotid fosfat hidrogen, dan ATP adenosin trifosfat. Karena bagian pertama ini sangat bergantung ya pada ada tidaknya cahaya, maka sering disebut sebagai reaksi terang atau light dependent reaction atau light reaction. Kedua, pengubahan karbon dioksida. Ya, pengubahan karbon dioksida yang diperoleh dari atmosfer atau udara ya menjadi karbohidrat ya. Karena reaksi pengubahan ini tidak melibatkan cahaya secara langsung, ingat ya, karena reaksi pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat ya tidak melibatkan cahaya langsung, maka sering disebut sebagai reaksi gelap atau dark reaction. Meskipun ya sebenarnya penamaan ini tidak tepat. Kenapa? Karena pengubahan CO2 menjadi glukosa itu harus ada yang namanya NADPH dan ATP. Padahal kedua molekul energi tersebut diperoleh dari reaksi terang. Oleh sebenarnya ya dark reaction ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya light reaction. Ya, makanya ada sebagian ilmuwan yang nggak setuju disebut sebagai dark reaction. Oke, whatever lah. Ya. Nah, produk-produk fotosintesis ini kemudian digunakan oleh tanaman ya sebagai makanannya sendiri ya atau disimpan, dan hasil simpanan tersebut entah itu berupa bulir-bulir padi, ubi jalar dan lain sebagainya kita konsumsi ya, atau makhluk hidup heterotrof lain mengkonsumsinya. Oke, jadi sangat bermanfaat. Adapun oksigen gitu ya yang tadinya dihasilkan ya reaksi ya menghasilkan oksigen ya di salah satu bagian di fotosintesis gitu ya, oksigennya dilepaskan ke udara bebas ya, dan oksigen ini tentu saja menjadi molekul kehidupan yang amat penting ya bagi kebanyakan organisme. Karena apa? Kebanyakan organisme melibatkan atau membutuhkan oksigen untuk membantu mereka mencerna makanan lebih efisien. Kayak manusia juga butuh oksigen ya. Sebagian oksigen tersebut ya yang tidak dimanfaatkan oleh
makhluk hidup secara langsung, bisa juga digunakan untuk membentuk ozon ya. Sebagaimana kita ketahui, ozon merupakan molekul yang sangat penting untuk melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet ya. Oke, pada reaksi terang kita lanjut lagi. Pada reaksi terang, untuk memanen cahaya, tumbuhan haruslah memiliki perangkat pemanen yang canggih ya. Jadi untuk melakukan light reaction ini ya, tanaman butuh perangkat yang canggih. Dalam hal ini kinerja pemanenan cahaya dilakukan oleh pigmen. Pigmen ini merupakan molekul khusus ya. Pigmen merupakan molekul khusus yang dirancang untuk menyerap cahaya dan dapat kita temukan di berbagai organisme yang mampu melakukan fotosintesis. Dua pigmen ya di tanaman yang berperan penting dalam fotosintesis adalah klorofil dan karotenoid. Oke. Klorofil tersusun atas cincin penyerap cahaya. Perhatikan ya. Di sini ada cincin. Namanya di sini porfirin. Ingat ya, ini bagian porfirin. Cincin-cincin ini porfirin. Oke. Sudah jelas strukturnya ya. Perhatikan ada bagian yang namanya cincin porfirin ya. Ada juga bagian di pusatnya, namanya biasanya kita sebut kofaktornya, itu adalah magnesium. Oke, sudah perhatikan. Ini ada klorofil di sini, ini juga klorofil, ada cincin porfirin dan ada kofaktor magnesium Mg2+. Oke, di sini ditulis Mg2 ya. Kita lebih familiar Mg2+. Nah, klorofil ini ya menyerap cahaya, khususnya spektrum warna biru dan merah. Oke, kita perhatikan spektrum yang diserap oleh klorofil ya. Ada spektrum, ini spektrumnya panjang gelombang ya. Di spektrum warna biru ya, warna biru dan warna merah ya. Di warna biru dan warna merah ya. Ini diserap oleh klorofil. Ini juga. Oke. Namun klorofil ini melewatkan begitu saja spektrum warna hijau. Ini nggak diapa-apain ini. Oke. Inilah alasan kenapa kok daun berwarna hijau. Ya, jadi dia menyerap spektrum selain ya, gampangannya selain warna hijau, dan warna hijaunya direfleksikan ya oleh si daun, sehingga ditangkap oleh mata kita dan kita kenalnya, oh daun warnanya hijau ya. Oke. Kita juga ya tadi ada struktur yang namanya klorofil A gitu ya. Ini ada juga struktur yang namanya klorofil B gitu ya. Baik klorofil A maupun B itu terdapat di tanaman tingkat tinggi ya. Bedanya apa antara klorofil A dan klorofil B? Bedanya pada gugus. Apa? Pada gugus tertentu. Nah, di sini ada yang namanya metil dan di sini ada yang namanya aldehida. Jadi klorofil A gugus di sininya metil. Nah, kalau di sini namanya aldehida.
ya, di klorofil B. Oh ya, saya sampaikan lagi. Di sini ada yang namanya struktur apa ini? Fitol. Ya, fitol ini rantai karbon. Jadi ini termasuk hidrofobik, ya, benci dengan air. Ya. Oke. Selain itu, oke ya. Kalau kita perhatikan, ya, cincin porfirin ini, ya, memiliki ikatan ganda yang banyak. Oke ya, memiliki ikatan ganda yang banyak. Oke, bisa dilihat di sini ikatan gandanya. Oke. Atau pigmen yang lain juga di sini banyak ikatan gandanya. Oke. Kalau kita mendalami kimia dan biokimia senyawa aktif, kita akan langsung bisa memahami betapa ikatan ganda inilah yang sebenarnya sensitif terhadap cahaya. Oke? Kenapa? Ada yang tahukah kenapa ikatan ganda di klorofil ini sangat sensitif terhadap cahaya? Ya, silakan berikan pendapat atau ide kalian. Oke? Nah, tadi disinggung pigmen yang lain, yaitu karotenoid, ya, atau pigmen warna kuning oranye, ya, di carrot, gitu kan ya, makanannya rabbit, ya kan? Karotenoid, ya, berperan penting dalam fotosintesis. Ya, di contohnya struktur beta karoten. Ya. Nah, karotenoid itu menyerap cahaya khususnya di daerah spektrum biru yang tidak diserap oleh klorofil. Kita perhatikan di sini di beta karoten, ya. Dia menyerap di spektrum biru yang tidak diserap oleh klorofil A maupun klorofil B. Oke. Selain itu, karotenoid juga melindungi klorofil dari serangan radikal oksigen yang dihasilkan selama proses fotosintesis. Nanti kita lihat, ya. Ternyata fotosintesis itu, ya, menghasilkan radikal oksigen. Oke. Meski ada di daun, ya, si karotenoid ini, ya, ternyata kita tidak bisa melihat warna kuning. Ya, karotenoid itu warnanya kuning kan ya. Nah, tapi kita tidak bisa melihat warna kuning karotenoid tersebut. Lantaran kenapa? Karena ekspresi warna dari karotenoid itu tertutupi, dihalangi oleh pigmen klorofil. Jadi, bila klorofil sudah berkurang, ya, kalau konsentrasinya sudah berkurang, misalkan saat daun mau mati, saat daun layu, itu kan? Nah, itu kan warnanya kuning, ya, ditandai dengan kurangnya konsentrasi klorofil. Nah, terekspresikanlah atau muncullah oleh daun tersebut, ya, pigmen karotenoid bisa terlihat oleh kita, ya. Atau bisa juga nih dalam kondisi tertentu, misalkan saat musim gugur, fall, ya, maka bisa kita lihat indahnya ekspresi pigmen karotenoid ini, ya. Contohnya pohon maple atau mungkin ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu warna daunnya saat musim gugur jadi kuning, ya. Sampai di sini, ya, kita mengerti, ya, apa yang bertanggung jawab dalam memanen energi cahaya. Pertanyaannya adalah di organel mana, di organel sel mana pada tumbuhan tempat bersarangnya pigmen klorofil? Ya, pigmen fotosintesis tersebut,
ya berada di kloroplas. Kloroplas ini umumnya terdapat di sel parenkim, ya khususnya bagian mesofil daun. Ya ini bagian ya dari daun. Kita bisa lihat mesofil di sini. Oke ya. Oke. Bisa membayangkan ya. Jadi kalau kita ada daun ya, kita bisa membayangkan kira-kira di bagian mesofil itulah terdapat kloroplas. Dan di kloroplas itu ada yang namanya klorofil. Nah, kloroplas ya, ini sederhananya ya gambaran tentang struktur kloroplas ya. Kloroplas ini kan sebenarnya plastida ya, ukurannya sekitar kurang lebih 5 sampai 7 mikrometer, lalu tebalnya juga sekitar 1 sampai 2 mikro ya. Nah, organel ini, kloroplas ini diselimuti oleh 2 lapis membran ya. Diselimuti oleh 2 lapis membran, yakni membran dalam dan membran luar. Adapun ruang yang memisahkan antara kedua membran tersebut dikenal dengan istilah ruang intermembran atau antar membran. Nah, di kloroplas terdapat juga membran berlipat yang membentuk cakram dan dikenal sebagai membran tilakoid. Ya, ini membentuk cakram. Ya, ini namanya membran tilakoid atau di sini tilakoid. Oke, beberapa membran tilakoid yang menyatu membentuk granum. Ini tilakoidnya banyak membentuk granum. Nah, kalau granumnya lebih dari 1 disebut grana. Antara satu granum ya, itu bisa terkoneksi dengan granum yang lain dihubungkan oleh satu struktur yang disebut lamela stroma atau stroma lamela. Ya. Ini melintang ya antara granum satu dan granum lainnya ya, melewati bagian ini namanya stroma. Ini semacam sitoplasmanya kloroplas. Ya. Adapun cairan yang mengisi tilakoid di sini di cakram ini namanya lumen tilakoid. Oke, jelas ya. Nah, di kloroplas khususnya membran tilakoid ya, pigmen-pigmen entah itu klorofil A, klorofil B ataupun pigmen-pigmen karotenoid ya berkumpul dan menangkap cahaya. Ya. Karena peranannya menangkap energi cahaya, sekumpulan pigmen-pigmen ini disebut molekul pigmen antena pigmen molecules. Oke ya. Nah, energi cahaya alias foton yang ditangkap tersebut kan memiliki panjang gelombang tertentu. Oke ya. Ada spektrum spesifik yang dimiliki oleh cahaya yang diserap oleh pigmen tertentu. Entah itu karotenoid, klorofil A maupun B. Ya, perbedaan struktur molekul yang dimiliki oleh pigmen-pigmen tersebut menyebabkan mereka mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang yang spesifik ya, yang khusus dan sedikit berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, energi cahaya itu kemudian dikumpulkan ya, diserap, dikumpulkan lalu diberikan dalam tanda kutip ke satu molekul yang disebut pusat reaksi atau reaction center. Oke, ingat ya. Jadi energi cahaya dipanen oleh pigmen-pigmen fotosintesis lalu dikumpulkan dan diberikan ke pusat reaksi. Oke. Saat melaksanakan fotosintesis, pigmen-pigmen di kloroplas saling bekerja sama seperti lomba lari estafet. Oke.
ketika mendengar aba-aba mulai atau start ya dari sang wasit, ya, pelari pertama akan segera lari, kemudian memberikan tongkat estafet yang dimiliki ke pelari kedua dan ke berikutnya terus, ya, lari ngasih tongkat, lari ngasih tongkat, dan seterusnya sampai finish. Begitu juga pada fotosintesis. Sederhananya ya, pigmen-pigmen diibaratkan sebagai pelari, lalu energi cahaya adalah aba-aba dari sang wasit, ya. Tongkat estafet merupakan elektron yang ditransfer dari satu pigmen ke pigmen yang lain. Inilah harmoni yang dirancang oleh yang menciptakan kita, yang menciptakan makhluk hidup dalam proses biokimia yang disebut fotosintesis. Nah, pigmen satu dengan pigmen yang lain bahu-membahu mentransfer energi cahaya, melakukan semacam resonance energy transfer, ya, semacam resonance energy transfer sampai ke pusat reaksi. Pusat reaksi inilah kemudian memberikan energi, ya, mentransfer elektronnya ke molekul-molekul enzim. Oke, jelas ya? Jadi sampai saat ini kita mengenal ada yang namanya pusat reaksi, ya tadi, atau yang disebut fotosistem, ya. Fotosistem sebenarnya tidak hanya pusat reaksi, tapi ada pigmen-pigmen yang lain, gitu ya. Kita mengenal dua pusat reaksi, yakni fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ya, keduanya terdapat di membran tilakoid. Kita bisa lihat di sini di gambar ini. Oke ya. Fotosistem 1 ya dapat bekerja sama mandiri. Ya, fotosistem 1 ini bisa bekerja sendiri tanpa melibatkan fotosistem 2. Ya. Yang membedakan fotosistem 1 ya saat dia bekerja sendiri atau dia harus kerjasama dengan fotosistem 2 adalah enzim-enzim yang terlibat. Jadi simpulannya nih ya, gampangannya, fotosistem 1 itu dia bisa bekerja sendiri, ya, untuk melakukan dalam kutip fotosintesis, ya. Bisa juga dia melakukan fotosintesis dalam kutip, ya, dengan bekerja sama dengan fotosistem 2. Oke ya. Yang membedakan kedua mekanisme tersebut adalah enzim-enzim yang bekerja. Enzim yang bekerja pada reaksi yang melibatkan hanya fotosistem 1 berbeda dengan enzim-enzim yang terlibat ketika fotosistem 1 harus bekerja sama dengan fotosistem 2. Oke. Nah, fotosistem 1 perlu kita perhatikan ya, sebagian besar itu tersusun atas klorofil A dan hanya sedikit klorofil B. Nah, pada pusat reaksinya ya, ada molekul khusus yang disebut P700 ya. Molekul ini menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer ya. Menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Itulah kenapa kok disebut pusat reaksi P700 di fotosistem 1. Ya. Sementara itu, pada fotosistem 2 ya, fotosistem ini ya tersusun atas klorofil A dan B ini kurang lebih sama banyak. Ya. Nah, pigmen yang menjadi pusat reaksi di fotosistem 2 ini menyerap cahaya pada panjang gelombang 680. Nah, fotosistem 2 ini bekerja sama dengan fotosistem 1 untuk menyerap energi ya, dan selanjutnya digunakan untuk memisahkan oksigen dari molekul air. Nah, kita bisa lihat. Oke. Ya. Ya. Melalui reaksi kimia ya, ini namanya air kan ya, H2O, dipecah menjadi oksigen dan H+, ya, dan juga dihasilkan
elektron. Nah, reaksi ini ya, water splitting ini merupakan reaksi setengah reaksi dari reaksi keseluruhan fotosintesis. Oke. Kita langsung bahas saja ya. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini kan bisa bekerja sama ya. Tidak hanya antar fotosistem itu, tapi juga dengan beberapa enzim yang berada di membran tilakoid. Untuk apa? Untuk memanen energi cahaya. Ya. Ada yang disebut proses ya, yang disebut non-cyclic photophosphorylation. Ya, non-cyclic photophosphorylation. Ya. Proses ini tidak hanya memberikan elektron ke fotosistem 1 ya, tidak hanya memberikan elektron ke fotosistem 1, tapi juga bertanggung jawab pada pembentukan ATP. Oke ya, bertanggung jawab pada pembentukan ATP. Nah, reaksi non-siklik ini ya diawali dengan apa? Oke ya, diawali dengan penyerapan energi cahaya oleh fotosistem 2. Ya, diawali dengan penyerapan energi cahaya oleh fotosistem 2. Oke, perhatikan gambar ini. Ya, melalui proses ya cahaya nih ya diserap oleh pigmen-pigmen yang ada di fotosistem 2. Melalui proses resonance energy transfer, energi dan cahaya diserap ya, sehingga menyebabkan molekul P680 pusat reaksinya gitu ya. Ini ya, P680 ya, melepaskan elektron. Oke ya. Jadi cahaya diserap oleh pigmen-pigmen di sini, lalu ditransfer energinya ke P680. Nah, P680 ini melepaskan elektron. Nah, di sini melepaskan elektron. Ya, memberikannya ke enzim. Ya, namanya enzim apa? Plastoquinone. Ya, enzim plastoquinone. PECI, ya. Oke. Karena P680 ini melepaskan elektron dan memberikannya ke plastoquinone ya. Jadi fotosistem 2 ini kan kekurangan elektron. Ya, kekurangan elektron. Hal ini menstimulasi protein Z ya. Menstimulasi protein Z ya, yaitu sebuah molekul enzim yang mengandung mangan ya, kofaktor mangan, untuk memecah dua molekul air. Oke ya. Jadi karena elektronnya sudah diberikan ke plastoquinone, oke ya, maka P680 ini kekurangan elektron atau defisiensi elektron. Akibatnya oke ya, akibatnya fotosistem 2 menstimulasi protein Z ya, agar memecah si air. Dalam proses pemecahan air itu dihasilkan juga elektron kan? Nah, elektronnya diserap oleh P680. Oke ya. Oke. Pada reaksi pemecahan air ini kan dihasilkan dihasilkan H+ ya, dan juga oksigen. Ya, dan H+ ini dilepaskan kemana? Ke ruang antar membran tilakoid. Ya, bayangin ke ruang membran. Nah, di sini dilepaskan ke ruang membran tilakoid. Di sini, oke ya, sehingga terbentuklah gradien proton. Kembali lagi, oke ya. Nah,
fotosistem 2 yang melepaskan elektron, elektronnya ditangkap gitu ya oleh feofitin, kan di sini sebelumnya ada feofitin. Oke. Lalu elektron diambil oleh plastoquinon ya, memiliki afinitas elektron yang lebih besar ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan strukturnya, nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Di plastoquinon itu punya afinitas elektron yang lebih besar dibandingkan dengan feofitin, sehingga ketika ada elektron dari feofitin, maka elektronnya akan lebih tertarik ke plastoquinon ya. Oke, sampai sini jelas ya kenapa kok plastoquinon ya menyerap elektron, karena punya afinitas elektron yang lebih tinggi dibandingkan dengan feofiton ya, atau feofitin lah ya di sini. Oke, nah plastoquinon ini ya, ini kan berada pada membran tilakoid, dan ini kalau kita perhatikan strukturnya gitu ya, kalian cek ya, itu punya ekor hidrofobik yang panjang ya. Nah selanjutnya ya, elektron yang ditangkap oleh plastoquinon ya kemudian diberikan ke sitokrom B, sitokrom kompleks ya. Kenapa? Karena sitokrom kompleks ini dia memiliki afinitas elektron yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan plastoquinon ya. Nah, karena dia menangkap elektron gitu ya, karena dia menangkap elektron, si kompleks sitokrom ini memindahkan proton ya, memindahkan proton dari stroma gitu ya, dari stroma ya ke dalam ruang intermembran tilakoid, sehingga meningkatkan gradien proton ya. Selanjutnya elektron dipindahkan ke plastosianin. Jelas ya. Jadi elektron yang diterima dari plastoquinon oleh sitokrom kompleks gitu ya, lalu diserahkan kepada plastosianin. Oke. Sudah bingung? Oke. Nah, saat elektron ditangkap dan dibawa plastosianin ya, dibawa oleh plastosianin ya, ion tembaga gitu ya, ion tembaga di sini ya sama juga nih ya, ada ion tembaga Cu2+ itu direduksi menjadi Cu+ ya. Kemudian elektron tersebut ya yang ada di plastosianin yang tadi ditangkap oleh plastosianin ya dipindahkan ke fotosistem 1 ya. Oke, ke fotosistem 1 ya, yang memang fotosistem 1 ini sedang kekurangan elektron atau defisiensi elektron. Nah, fotosistem 1 ini ya menangkap energi cahaya ya, energi dari cahaya ya, sehingga menyebabkan satu elektronnya tereksitasi atau elektronnya tereksitasi ya. Ketika dia nangkap energi ya, elektronnya tereksitasi dari molekul P700-nya ya, kemudian diterima oleh akseptor yang disebut FeS atau iron sulfur protein ya. Setelah itu FeS memberikan elektron ke ferrodoksin ya, ke ferrodoksin. Kemudian ya, ferrodoksin ini mendonasikannya ke enzim NADP+ reduktase ya, dan NADP+ reduktase ini memberikan elektronnya ke molekul NADP+ dan menyetabilkannya, molekul NADP+ ini menyetabilkannya dengan menambahkan proton sehingga terbentuklah NADPH. Nah, NADPH ini kemudian dilepaskan ke stroma ya, dilepaskan ke stroma dan nanti digunakan oleh siklus Kelvin ya.
Oke. Sementara itu, oke ya. Tadi kan ada ekses atau kelebihan H+ yang ditimbulkan oleh apa? Di sini apa? Ditimbulkan oleh protein Z dan enzim-enzim yang berhubungan dengan fotosistem 2. Oke ya, dihasilkan gradien H+, gradien proton. Oke ya. Nah, H+ ini di ruang intermembran ini tilakoid hanya berdifusi ke konsentrasi yang lebih rendah bila dibantu, ya ini kan berbeda nih antara yang di dalam dengan di stroma gitu ya. Ini konsentrasinya berbeda. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Ya, maka yang lebih tinggi ini ya harus dikeluarkan ke stroma, ya, namanya difusi. Dan difusi ini hanya bisa dilakukan oleh satu protein, ya. Namanya di sini ATP sintase. Ya, satu molekul H+ yang dikeluarkan ke stroma gitu ya, itu berefek pada penambahan fosfor ke ADP sehingga terbentuklah ATP. Jadi ingat ya, NADPH dibentuk dari sini ya. Nah, kalau ATP terbentuk dari gradien proton. Oke. Nah, kalau kita perhatikan ya, pemindahan elektron dari satu enzim ke enzim yang lainnya selalu menggunakan reaksi apa? Reduksi oksidasi. Nah, enzim yang kehilangan elektron ini ya dioksidasi oleh enzim yang memiliki afinitas elektron lebih tinggi. Gitu kan ya? Nah, dengan kata lain, enzim yang berdaya tangkap elektron lebih tinggi ini ya atau memiliki afinitas elektron tinggi ini mengalami reduksi. Nah, jelas ya? Next ya. Fotosistem 1 ya yang bekerja secara independen, kan fotosistem 1 bisa bekerja sendiri ya tanpa ada keterlibatan fotosistem 2 untuk produksi ATP ya. Itu namanya, prosesnya namanya cyclic photophosphorylation. Nah, fotofosforilasi siklik ini terjadi manakala molekul ATP ya lebih sedikit dibandingkan dengan ADP-nya, NADP-nya. Ya, untuk itu langkah alternatif digunakan untuk mengambil elektron dari ferredoksin. Ya, mengambil elektron dari ferredoksin. Nah, lalu diserahkan ya, elektronnya diserahkan ke plastoquinon ya di fotosistem 2 ya. Langkah ini dilakukan untuk apa? Untuk menghindari produksi NADPH yang berlebih. Oke ya. Ini. Jadi ferredoksin, jadi elektron yang dihasilkan ya yang ditangkap oleh ferredoksin itu harus diambil oleh plastoquinon. Kenapa? Kalau sudah ditangkap oleh ferredoksin ya, elektronnya bisa masuk ke NADP plus reduktase sehingga nanti menghasilkan NADPH, sedangkan kita nggak butuh NADPH lagi karena sudah kebanyakan. Maka elektronnya ini harus ditangkap oleh plastoquinon di sini. Jelas ya? Oke. Nah, ini sederhananya. Oke. Ya. Fotofosforilasi siklik ini diawali dengan apa? Dengan penangkapan elektron. Ya. Ini lebih jelasnya ya. Jadi ditangkap oleh P700 ya, kemudian diberikan ke serangkaian enzim redox ya. Tentu ini melibatkan pemindahan proton dari stroma ke ruang intermembran sehingga terciptalah gradien proton. Seperti pada fosforilasi non-siklik ya yang sudah dijelaskan sebelumnya, proton hanya bisa berdifusi ke stroma ya, ruang dengan konsentrasi proton yang lebih rendah ya.
Oke, ruang dengan konsentrasi proton yang lebih rendah, ya. Difusi tersebut bisa menghasilkan ATP. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang tersebut kemudian digunakan oleh siklus Kelvin atau reaksi gelap, dark reaction, ya. Oke, digunakan untuk apa? Untuk mengubah CO2 menjadi karbohidrat, ya. Oleh sebab itu, meski tidak melibatkan cahaya dalam prosesnya, reaksi gelap sebenarnya tadi, ya, saya sampaikan lagi, sebenarnya tidak tepat, tidak benar-benar tidak butuh cahaya, tapi sebenarnya butuh cahaya, tapi tidak langsung. Nah, pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat, ya, berlangsung di stroma. Ingat, ya, kalau reaksi terang terjadi di membran tilakoid, kalau reaksi gelap terjadi di stroma kloroplas. Nah, stroma kloroplas ini melalui lintasan metabolisme, ya, yang disebut siklus Kelvin, ada juga yang menyebutnya siklus Kelvin-Benson, ya. Ini secara singkat sederhana kita bisa bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi karbon, ya, dari atmosfer. Yang kedua adalah reduksi 3-fosfogliserat, ya, reduksi 3-fosfogliserat menjadi molekul gliseraldehida 3-fosfat Ga3p, ya. Dan yang ketiga ada regenerasi RUBP atau regenerasi ribulosa 1,5 bis fosfat. Pada tahap pertama, ya, karbon dioksida, ya, karbon dioksida masuk ke daun melalui stomata, ya. Gas ini kemudian berdifusi menuju ke sel mesofil daun, ya, dan akhirnya sampai ke bagian stroma kloroplas. Kita bayangin ada stomata, ya, masuklah CO2, lalu CO2 itu berdifusi sampai ke mesofil daun sampai ke stroma kloroplas. Nah, di kloroplas ini CO2 diikat oleh enzim namanya ribulosa bis fosfat, rubisco, ya, ditautkan ke molekul RUBP, ya, molekul RUBP, ya, menghasilkan 3-fosfogliserat 3-PGA. Nah, jumlah atom karbonnya kan tetap sama, harus tetap sama. Oke, ya. Kenapa? Karena atom-atom bergerak membentuk ikatan baru, ya, selama reaksi, ya. Jadi 3 atom CO2, oke, ya. Terus ini 3 atom karbon, ya, 3 atom karbon dari 3 molekul CO2, ya. Terus 15 atom dari RUBP itu 1 2 3 4 5, ya. 3 molekul berarti 5 kali 3 15, ya. Jadi berapa? 3 tambah 15 18 atom, ya. Ya, lalu diubah menjadi 3 molekul PGA. PGA ini kan molekulnya di sini ada 3 karbon, ya. 3 kali 6 molekul. Ingat, ya, jadi jumlah karbonnya itu sama sebelum ini, ya, dan sesudahnya. Oke. Proses ini disebut fiksasi. Kenapa? Karena CO2 difiksasi dari bentuk anorganik menjadi molekul organik 3-PGA. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah pengubahan molekul PGA ini diubah menjadi Ga3p. Nah, pengubahan ini membutuhkan energi yang diperoleh dari masing-masing 6 molekul ATP dan molekul NADPH. Molekul RDP dan NADP+ yang dihasilkan oleh tahap ini, ya, molekul ADP dan molekul NADP+ yang dihasilkan oleh siklus Kelvin ini kemudian dikembalikan ke reaksi terang. Ingat, ya, dikembalikan ke reaksi terang. Oke, dikembalikan ke reaksi terang, ya. Nanti digunakan untuk menghasilkan ATP lagi, terus NADP+-nya digunakan untuk menghasilkan NADPH. Jadi sangat berkaitan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, kembali lagi
Dari 6 molekul Ga3p dari 6 molekul 3PGA ini ya, yang dihasilkan dari tahap 2 ya, lalu dihasilkan 6 molekul Ga3p gitu ya. Ya, satu molekul itu dilepaskan dari siklus dan digunakan untuk membentuk glukosa, lalu 5 molekul lainnya digunakan untuk regenerasi RuBP. Ya, dihasilkan RuBP lagi ya. Ini membutuhkan molekul ATP ya. Nah, RuBP yang dihasilkan ini kemudian digunakan lagi untuk memfiksasi CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Nah, ini karena ini berulang gitu kan ya, ini disebut siklus. Nah, siklusnya namanya siklus Calvin. Nah, sampai saat ini, sampai di sini ya, kita sudah terbayangkan bagaimana fotosintesis itu dilakukan, khususnya yang melibatkan yang bening-bening nih, yang melibatkan cahaya, sinyal cahaya. Nah, di akhir pertemuan ini ya, kita diharapkan mampu nih menjelaskan fotosintesis. Sebagai seorang biokimiawan ya, fotosintesis tentu bukan peristiwa biologis semata, tapi ia juga merupakan kumpulan reaksi kimia yang ternyata di fotosintesis ya, kumpulan reaksi tersebut bisa dijelaskan dengan baik. Oke ya, dan kita akan sangat mudah memahaminya kalau kita belajar struktur molekul yang terlibat di situ ya. Bagaimana cahaya diubah menjadi energi, lalu kenapa kok elektronnya dilepaskan, kenapa ada yang lebih mudah menangkap elektron gitu ya, dan sederet pertanyaan menarik yang lain ya, yang kalau kita pelajari mampu membuka cakrawala pengetahuan kita. Pada ujungnya kalau kita belajar tentang sistem biologi ya, mekanisme biokimia di dalam makhluk hidup ya, kita akan mengagumi bahwa sang pencipta itu sangat detail, sangat jeli merancang alam semesta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.